Aset tak berwujud dan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Oleh Sela Agista dan Dinda Uknul Amalia. Definisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah suatu aset perusahaan atau organisasi yang tidak memiliki bentuk fisik berupa hak istimewa ataupun keuntungan dari adanya aset jangka panjang suatu perusahaan. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dalam suatu perusahaan berkaitan erat dengan operasi dihentikan. Berdasarkan PSAK nomor 58 tahun 2009, operasi dihentikan adalah komponen perusahaan yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Karakteristik aset tak berwujud. Adapun karakteristik berdasarkan PMK RI nomor 90 PMK 05 2019 yaitu A. Dapat dipisahkan. Maksudnya adalah aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. B. Timbul dari kesepakatan yang mengikat. Contohnya yaitu hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Karakteristik aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Karakteristik ini terangkum dalam Mantani 2011-6 antara lain yaitu A. Jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. B. Aset tersedia untuk dijual. C. Highly probable atau sangat mungkin penjualan aset tersebut terjadi. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tak berwujud. Menurut Sinaga 2019, aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan akan dicatat pada laporan keuangan sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan aset tak berwujud di sini mencakup pada semua biaya perolehan, ditambah pengeluaran lainnya yang dikorbankan hingga aktiva tak berwujud tersebut siap untuk digunakan. Pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria antara menambah sisa umur manfaat ekonomi selanjutnya atau meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual. Berdasarkan PSAK nomor 58 revisi 2009, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dapat diakui apabila perusahaan tidak menyusutkan atau mengamortisasi aset tidak lancar tersebut. PSAK nomor 58 revisi 2009 juga menyatakan bahwa entitas mengukur aset tidak lancar yang diklasifikasikan untuk dijual pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya menjual, serta diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk mendistribusikan. Macam-macam aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau ATB memiliki beberapa jenis yang terangkum dalam PMK RI nomor 90/PMK 0.5/2019. Yang pertama, yaitu berdasarkan manfaat. Aset tak berwujud dibedakan menjadi dua, yaitu aset tak berwujud dengan finite life atau umur terbatas dan indefinite life atau umur tak terbatas. Dan yang kedua, yaitu berdasarkan jenis sumber dayanya. Aset tak berwujud dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, software komputer yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan, lisensi, hak Prancis, hak paten, hak cipta, aset tak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tak berwujud yang memiliki sejarah. Yang ketiga yaitu berdasarkan cara perolehan aset tak berwujud dan dibedakan ke dalam beberapa, yaitu pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerjasama, donasi atau hibah, dan intangible asset. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat.